ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับพี่สาว Halo guys, selamat datang kembali di Alurbox Channel. Di video kali ini, Alurbox akan mengunboxing sebuah film drama romantis dari negeri Thailand yang berjudul Fabulous 30. Namun sebelum kita masuk ke videonya, boleh dong tekan tombol subscribe dan loncengnya biar Alurbox makin semangat untuk bikin videonya. Dan juga biar kalian gak ketinggalan kalau ada video-video terbaru dari Alurbox. Film Fabulous 30 ini berkisah tentang seorang wanita bernama Ja yang tengah galau setelah hubungan yang telah dijalin selama 7 tahun dengan pacarnya harus kandas. Namun di tengah kegalauannya itu, muncullah seorang pria bernama Porasit atau Por yang tertarik pada Ja dan terus berusaha untuk mendekati Ja. Ja semakin galau karena Por berusia 7 tahun lebih muda darinya. Nah, gimanakah ending cerita dari mereka berdua? Mari kita langsung simak videonya. Di ulang tahunnya yang ke-31, Ja dan teman-temannya mengadakan sebuah acara pesta ulang tahun. Di acara tersebut, salah seorang teman Ja membawa seorang teman lagi yang hadir dalam acara tersebut. Tidak lain dan tidak bukan, dia adalah Porasit atau Por, cowok muda yang menarik perhatian kakak-kakak yang ada di acara tersebut. Selama acara ini, Por tidak bisa melepaskan pandangannya dari Ja. Dan dari tatapannya kelihatan banget kalau Por ini suka banget sama Ja. Keesokan paginya, Ja yang sedang dalam perjalanan ke kantor merasa diikuti oleh Por. Por yang tertangkap basah akhirnya beralasan kalau jalur dari rumah ke kantornya ternyata sama seperti jalur yang diambil oleh Ja. Usut punya usut, Por ini adalah cucu dari nenek pemilik rumah tempat Ja ngontrak dan tinggal di sebelah rumah Ja. Jadilah ini kesempatan untuk Por beraksi mendekati Ja. Suatu pagi, Por terbangun karena suara berisik dari sebelah atau dari rumah Ja. Ja yang lagi bikin sarapan tidak sadar kalau suara ulekannya terdengar sampai kamar Por. Por yang emang lagi ngedeketin Ja menjadikan momen ini sebagai ajang untuk modusin Ja. Jadi dia datang ke rumah Ja seakan protes dengan suara berisiknya. Ujung-ujungnya dia numpang makan di tempat Ja biar sekalian ngobrol dengan Ja. Singkat cerita, Por dan Ja ini semakin dekat secara personal. Mereka mulai sering jalan bareng dan Ja juga sering bawain makanan buat Por. Di sebuah acara temannya pun, Ja mengajak Por untuk datang bersama dengan dia. Sampai-sampai, Por yang punya keahlian menyelam mau membantu Ja sebagai sukarelawan untuk acaranya Ja. Di momen ini, Por mulai berani untuk menyatakan perasaannya kepada Ja. Sambil menyelam dan menggunakan bahasa isyarat, Por mengutarakan isi hatinya dan gombal-gombalnya kepada Ja. Sweet moment itu pun berhasil membuat Ja tersipu malu dan pertahanan hatinya pun luluh. Ketika Por dan Ja lagi jalan bareng, mereka bertemu dengan tetangga mereka yang juga masih bocah. Emang dasar ya nih bocah rahangnya nggak bisa diatur. Dia bilang ke Por kenapa mau sama Ja yang umurnya lebih tua. Ja yang mendengar hal itu merasa tersinggung dan merasa insecure. Dia juga teringat akan masa lalunya dengan mantannya. Di waktu yang tidak tepat, Por malah mengajak Ja jadian. Hal itu semakin membuat Ja insecure dan semakin marah. Ujung-ujungnya mereka berdua berantem. Di momen-momen krusial seperti ini, tiba-tiba muncullah mantan Ja di depan rumah Ja. Usut punya usut, mantan Ja ini berniat untuk ngajak Ja balikan. Ketika Ja ditanya oleh mantannya tentang Por, Ja menjawab bahwa Por hanya seorang tetangga sebelah rumahnya. Hal tersebut membuat Por kecewa karena selama ini dia merasa Ja adalah orang yang spesial, namun tidak sebaliknya. Por yang pantang menyerah menemui Ja dan mengajak Ja untuk berkencan. Namun Ja menolak Por dengan alasan bahwa dirinya terlalu tua untuk Por. Sebenarnya Ja sangat bingung dengan perasaannya dan emosinya yang tidak stabil. Ja menyuruh Por pergi dan melarang Por untuk menemuinya lagi. Sejak kejadian itu, Por tidak pernah lagi bertemu dengan Ja, ditambah dengan kesibukan masing-masing. Por juga sibuk dengan pekerjaannya untuk mempersiapkan diri sebelum ditugaskan ke pengeboran minyak di tengah laut. Sementara itu, Ja juga sibuk dengan kegiatannya mempersiapkan pernikahan sahabatnya.
Di sela-sela waktu tersebut, mantan Ja juga semakin intens untuk mengajak Ja balikan. Namun Ja masih ragu-ragu untuk menerima mantannya lagi. Di acara pernikahan temannya, Ja mendapatkan tantangan dari seseorang untuk berfoto bersama dengan konsep pengantin. Tanpa curiga, Ja menerima tantangan tersebut. Dan ternyata orang yang menantangnya tersebut adalah Por atau Porasit. Ja yang sudah terlanjur menerima tantangan tersebut mau tidak mau akhirnya berfoto dengan Porasit. Di sesi foto ini terlihat sekali bahwa Porasit sangat bahagia sementara Ja terlihat sangat canggung, tapi mau. Lagi-lagi di momen yang krusial seperti ini tiba-tiba mantan Ja muncul dan menemui Ja. Di sana mereka berbincang tentang kelanjutan hubungan mereka. Akhirnya mereka sepakat bahwa mereka tidak akan melanjutkan hubungan karena mantan Ja masih belum siap untuk menikah. Por yang hari itu akan berangkat untuk bekerja ke offshore meminta Ja untuk mengantarnya ke poin penjemputan di tepi pantai. Por mengatakan kepada Ja bahwa ia akan pergi cukup lama. Ja yang mulai menyadari perasaannya akan Por merasa sedih ketika ditinggalkan oleh Por. Setelah sekian lama, Ja tidak pernah berjumpa lagi dengan Por. Ia mulai merasakan bahwa perasaannya kepada Por itu nyata. Hingga pada suatu hari, Ja mendapati Por sudah kembali dari bekerja namun tidak memberi kabar kepadanya. Ja cukup sedih dan kecewa, tapi apa daya dia nggak punya keberanian untuk menyapa Por terlebih dahulu. Hingga ketika Por akan berangkat kembali ke offshore, Ja menerima video mail dari Por yang mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya. Di dalam video itu, Por juga menjelaskan awal mula ketika dia mulai suka kepada Ja. Ternyata, Ja dan Por pernah ikut kegiatan sosial bersama 7 tahun lalu. Namun saat itu mereka belum saling mengenal dan Por pun masih punya pacar. Sejak saat itu, Por tidak pernah lagi bertemu dengan Ja hingga akhirnya mereka bertemu kembali di acara ulang tahun Ja tahun lalu. Ja yang sudah mulai luluh dan mulai menyadari perasaannya menyusul Por yang tadi dilihatnya akan berangkat bekerja. Untungnya Por belum dijemput dan akhirnya Ja berhasil menyatakan perasaannya kepada Por. Dan film pun berakhir dengan scene happy ending. Film Fabulous 30 ini termasuk drama romantis yang ringan karena alur dan konfliknya tidak terlalu rumit. Ditambah lagi film ini hanya berfokus pada dua tokoh utamanya saja yaitu Por dan Ja dan tidak banyak tokoh pendamping yang dilibatkan yang dapat mendistract esensi dari cerita utamanya. Dengan ide ceritanya yang cukup sederhana namun dikemas dengan sangat apik, film ini bisa jadi salah satu pilihan untuk mengisi waktu santai kita. Nah, gimana nih menurut kalian? Apakah kalian penasaran dengan film ini? Dan gimana nih pendapat kalian tentang tema yang diangkat dalam film ini? Kalian boleh utarakan pendapat kalian di kolom komentar. Akhirnya sampai di sini alur cerita film kali ini. Kita bertemu lagi di video alur cerita selanjutnya. Dan jangan lupa terus dukung Alurbox dengan klik tombol subscribe dan loncengnya biar Alurbox semakin berkembang dan semangat untuk bikin videonya. See you on the next video and have a nice day.